Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Vicky Fendi selaku guru pengampu sistem akuntansi kelas D. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi bab 9 dan 10. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lasma Dwi Kasari, NPM akhir 083. Perkenalkan, nama saya Livia Pretimona Gabriela Sidabutar dengan NPM akhir 140. Saya Natasha Silvi dengan NPM terakhir 164. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sapira Puspadewi dengan nomor NPM akhir 170. Saya Petra Triananda Pasaribu dengan NPM terakhir 189. Baik, nama saya Rohmatul Hidayah dengan NPM akhir 274. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi kegiatan dan juga fungsi yang terkait dengan sistem retur pembelian. Jadi pembahasan di dalam bab 10 ini akan dimulai dari deskripsi kegiatannya. Jadi apa sih yang dilakukan oleh sistem retur pembelian? Jadi sistem retur pembelian itu digunakan oleh perusahaan untuk pengembalian barang yang sudah dibeli kepada pemasoknya. Jadi ada kalanya barang yang sudah diterima dari pemasok itu terkadang tidak sesuai dengan barang yang dipesan menurut surat order pembelian. Sebab itu dilakukanlah retur. Nah, ketidaksesuaian tersebut bisa terjadi karena macam-macam faktor. Faktor-faktor tersebut dapat kita lihat. Yang pertama itu barang yang diterima itu tidak cocok dengan spesifikasi yang sudah tercantum di dalam surat order pembelian. Yang kedua, bisa jadi barang mengalami kerusakan dalam proses pengiriman. Atau yang ketiga, yaitu barang diterima melewati tanggal pengiriman yang sudah dijanjikan oleh pemasok. Selanjutnya yaitu fungsi yang terkait dengan sistem retur pembelian. Fungsi yang pertama yaitu fungsi pembelian. Jadi dalam sistem retur pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk mengeluarkan memo debit untuk retur pembelian. Yang kedua yaitu fungsi gudang. Jadi dalam sistem retur pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang kepada fungsi pengiriman seperti yang tercantum dalam tembusan memo debit yang diterima oleh fungsi pembelian. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengiriman. Jadi dalam sistem retur pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk mengirimkan kembali barang kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian di dalam memo debit. Dalam struktur organisasi, fungsi pengiriman ini berada di bagian pengiriman. Dan yang terakhir yaitu fungsi akuntansi. Nah, dalam sistem retur pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat 3 hal. Yang pertama yaitu transaksi retur pembelian dalam jurnal retur pembelian maupun jurnal umum. Yang kedua yaitu berkurangnya harga pokok persediaan karena retur pembelian dalam kartu persediaan. Dan yang ketiga yaitu berkurangnya utang yang timbul dari transaksi retur pembelian di dalam arsip bukti kas keluar yang belum dibayar atau di dalam kartu utang. Nah, selanjutnya yaitu dokumen yang terkait atau dokumen yang digunakan di dalam sistem retur pembelian. Dokumen-dokumen ini memiliki keterkaitan dengan fungsi-fungsi yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, dimulai dari dokumen yang pertama yaitu memo debit. Memo debit merupakan formulir yang diisi oleh fungsi pembelian yang memberikan otorisasi bagi fungsi pengiriman untuk mengirimkan kembali barang yang telah dibeli oleh perusahaan. Memo debit juga memiliki keterkaitan bagi fungsi akuntansi untuk mendebit akun utang karena adanya transaksi retur pembelian. Contoh dari memo debit dapat kita lihat pada slide. Yang kedua yaitu laporan pengiriman barang. Jadi dokumen ini dibuat oleh fungsi pengiriman untuk melaporkan jenis dan kuantitas barang yang dikirimkan kembali kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian di dalam memo debit dari fungsi pembelian. Untuk contoh dari laporan pengiriman barang sendiri dapat kita lihat juga pada slide. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama yaitu accounting record use atau catatan akuntansi yang digunakan. Nah, di sini dibagi menjadi beberapa poin lagi. Yang pertama yaitu purchase return journal or general journal, yaitu digunakan untuk mencatat pembelian barang. Lalu ada inventory card, yaitu mencatat mutasi persediaan akibat retur, dan debt card, yaitu mencatat pengurangan utang akibat retur pembelian.
Lalu poin kedua yaitu ada internal control elements atau elemen pengendalian internal. Di sini juga dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu separate duties atau pemecahan tugas, yaitu tugas-tugas dibagi agar tidak dilakukan oleh satu orang saja untuk menghindari kecurangan. Lalu ada multiple rules atau aturan ganda. Ada banyak prosedur atau aturan yang harus dipatuhi untuk memastikan kebenaran transaksi. Lalu ada no single control atau tidak ada kontrol tunggal, yaitu tidak ada satu orang yang memiliki kendali penuh atas semua aspek transaksi. Lalu poin ketiga yaitu authorization and recording atau otorisasi dan pencatatan. Nah, di sini juga dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu debit memos atau dokumen yang digunakan untuk mencatat pengurangan utang kepada pemasok. Lalu ada return reports yaitu laporan resmi tentang barang yang dikembalikan. Lalu ada recording yaitu proses pencatatan transaksi dalam catatan akuntansi, dan ada journal entries yaitu entry jurnal yang dibuat untuk mencerminkan retur pembelian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan prosedur yang membentuk sistem retur pembelian. Nah, baik, sistem retur pembelian itu terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. Yang pertama ada prosedur perintah retur pembelian, di mana retur pembelian itu terjadi atas perintah fungsi pembelian kepada fungsi pengiriman untuk mengirimkan kembali barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan dalam sistem akuntansi pembelian kepada pemasok yang bersangkutan. Nah, dokumen yang digunakan oleh fungsi pembelian untuk memerintahkan fungsi pengiriman ini mengembalikan barang ke pemasok itu adalah anemo debit. Lalu yang kedua ada prosedur pengiriman barang. Dalam prosedur ini tuh fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian yang tercantum dalam memo debit dan membuat laporan pengiriman barang untuk transaksi retur pembelian tersebut. Lalu next, prosedur ketiga ada prosedur pencatatan utang, di mana dalam prosedur ini tuh fungsi akuntansi memeriksa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan retur pembelian atau memo debit dan laporan pengiriman barang, dan juga mencatat berkurangnya utang dalam kartu utang atau mengarsipkan dokumen memo debit sebagai pengurang utang. Lalu yang selanjutnya di sini ada unsur pengendalian internal. Pertama-tama ada laporan pengiriman barang untuk retur pembelian diotorisasi oleh fungsi pengiriman, di mana transaksi retur pembelian dimulai dengan diterbitkannya memo debit oleh fungsi pembelian dan juga dilaksanakan dengan dikeluarkannya laporan pengiriman barang sebagai tanda telah dikirimkannya barang yang telah dibeli kepada pemasok yang bersangkutan. Nah, pada laporan pengiriman barang ini itu harus diotorisasi oleh fungsi pengiriman. Lalu yang kedua ada pencatatan. Dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Nah, dalam sistem retur pembelian itu pencatatan mutasi utang dan persediaan harus didasarkan pada dokumen sumber memo debit. Dokumen ini tuh dilampiri dengan laporan pengiriman barang yang diterbitkan oleh fungsi pengiriman. Sebagai bukti telah dilaksanakannya pengembalian barang kepada pemasok yang terkait, catatan berkurangnya utang akibat transaksi retur itu pembelian dijamin ketelitian dan juga keandalannya jika didasarkan pada memo debit yang diotorisasi oleh fungsi pembelian dan dilampiri dengan laporan pengiriman barang yang diotorisasi oleh fungsi pengiriman. Lalu yang terakhir, ada pencatatan. Dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberikan wewenang. Nah, penyimpanan memo debit yang dilampiri dengan laporan pengiriman barang dalam arsip bukti kas keluar yang belum dibayar atau pencatatan memo debit ke dalam kartu utang itu diotorisasi oleh fungsi pencatat utang dengan cara ia membubuhkan tanda tangan dan tanggal pencatatan ke dalam dokumen sumber. Dokumen sumbernya yaitu bukti memo atau faktur dari pemasok. Nah, pencatatan memo debit ke dalam jurnal umum diotorisasi oleh fungsi pencatatan jurnal dengan cara membubuhkan tanda tangan pada dokumen tersebut. Selanjutnya ada distribusi pembelian. Distribusi ini terkait dengan peringkasan penerbitan yang timbul dari transaksi pembelian dan pembayarannya untuk penyusunan laporan dan pencatatan dalam jurnal. Pada perusahaan kecil, penerbitan yang timbul dari transaksi pembelian terutama bersumber dari jurnal pengeluaran kas. Sedangkan pada perusahaan manufaktur, klasifikasi yang umum digunakan untuk penerbitan yang timbul dari transaksi pembelian dan pembayarannya adalah sebagai berikut.
Yang pertama, untuk bahan baku, yaitu jenis bahan bakunya, produk yang menggunakan bahan baku tersebut, dan kombinasi di antara keduanya. Yang kedua, untuk suku cadang, yaitu jenis suku cadangnya. Yang ketiga, untuk beban yang berasal dari pembelian jasa, yaitu menurut jenis beban, menurut fungsi atau pusat pertanggungjawabannya, dan yang terakhir, yaitu kombinasi jenis dan pusat pertanggungjawabannya. Selanjutnya ada praktik yang sehat. Yang pertama, untuk menciptakan praktik yang sehat dalam sistem retro pembelian, formulir pokok memo debit dan laporan pengiriman harus bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi yang bersangkutan, yaitu fungsi pembelian dan fungsi pengiriman. Lalu yang kedua ada catatan yang berfungsi sebagai buku pembantu utang secara periodik direkonsiliasi dengan akun kontrol utang dalam buku besar, digunakan untuk menjaga keakuratan pencatatan. Pada slide ini, saya akan menjelaskan prosedur pencatatan utang dengan menggunakan akun payable procedure. Pencatatan piutang dimulai pada saat faktur dari pemasok telah disetujui untuk dibayar. Sehingga ketika ada faktur dari pemasok, kemudian dicatat pada jurnal pembelian, lalu dicatat pada kartu utang. Hal ini merupakan pencatatan transaksi yang merupakan timbulnya utang. Kemudian pada saat jumlah dalam faktur itu dibayar, kuitansi dari pemasok tersebut dicatat dalam jurnal pengeluaran kas, kemudian dicatat kembali pada kartu utang. Hal ini merupakan pencatatan transaksi pembayaran utang. Masih dalam pembahasan prosedur pencatatan utang, kali ini dengan menggunakan voucher payable procedure yang dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah one-time voucher procedure, dan yang kedua build-up voucher procedure. One-time voucher procedure ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada dengan menggunakan dasar tunai atau cash basis, dan yang satunya lagi adalah dengan dasar waktu atau disebut dengan accrual basis. One-time voucher procedure dengan cash basis ini, faktur dari pemasok diterima, kemudian disimpan untuk sementara hingga menunggu jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo, fungsi akuntansi membuat bukti kas keluar, kemudian mencatatnya dalam jurnal pengeluaran kas, dan dikirim ke kreditur bersamaan dengan cek pembayarannya. Kemudian jika menggunakan one-time voucher procedure dengan accrual basis, faktur dari pemasok ketika diterima, fungsi akuntansi langsung membuat bukti kas keluarnya. Atas dasar bukti kas keluar ini dibuatlah register bukti kas keluar. Kemudian pada tahap selanjutnya, fungsi akuntansi mengisi cek untuk melakukan pembayaran. Cek tersebut kemudian ditulis pada register cek dan dikirim ke pemasok. Setelah itu dicatat pada jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya ada build-up voucher procedure. Dengan menggunakan prosedur ini terdapat lebih dari faktur yang masuk dari pemasok. Faktur-faktur ini kemudian dicatat dalam bukti kas keluar, lalu diarsipkan sebagai catatan utang yang diselenggarakan atas dasar waktu. Kemudian ketika saat jatuh tempo, bukti kas keluar tersebut diambil dari arsip untuk dilakukan pembayaran. Setelah itu dicatat dalam register bukti kas keluar, lalu dikirimkan ke bagian kasa pada saat bukti kas keluar tersebut jatuh tempo. Baik, pada slide ini saya akan membahas mengenai metode distribusi pembelian. Yang dimana metode distribusi pembelian ini ada 5, yakni metode jurnal berkolom, metode akun berkolom, metode akun tunggal, dan metode tiket tunggal, serta metode distribusi dengan komputer. Yang pertama saya akan membahas mengenai metode jurnal berkolom, di mana distribusi debit dari transaksi pembelian dapat dilakukan dengan menggunakan jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, ataupun menggunakan register bukti kas keluar. Jika jurnal pengeluaran kas dipakai sebagai alat distribusi,
Dalam jurnal tersebut harus disediakan kolom-kolom untuk menampung klasifikasi pokok yang diinginkan, yang dimana jurnal pengeluaran kas telah saya sisipkan pada slide ini. Faktur dari pemasok dicatat dalam jurnal pengeluaran kas pada saat faktur tersebut dibayarkan. Dengan demikian, distribusi pendebitan dilakukan dengan dasar tunai atau cash basis. Lalu prosedur distribusi pembelian dengan jurnal pengeluaran kas adalah faktur dari pemasok itu dapat dicatat pada jurnal pengeluaran kas berkolom, lalu dapat diposting ke dalam buku besar dan kemudian dicatat ulang pada laporan keuangan. Lalu, jika pendebitan ini menyangkut biaya, distribusi dapat dilakukan dengan dasar waktu atau accrual basis dengan cara yakni pada akhir bulan yaitu dapat dibuat rekapitulasi biaya dari arsip faktur yang belum dibayar. Lalu setelahnya, atas dasar rekapitulasi tersebut dibuat jurnal umum dengan debit biaya dan kredit utang dagang. Lalu yang terakhir, jurnal tersebut kemudian dibalik pada awal bulan berikutnya. Jika jurnal pembelian dipakai sebagai alat distribusi, dalam jurnal tersebut harus dibentuk kolom-kolom untuk distribusi debit dari transaksi pembelian. Faktur dari pemasok dicatat dalam jurnal pembelian pada saat telah disetujui untuk dibayar, tidak menunggu sampai saat jatuh tempo. Dengan demikian, penggunaan jurnal pembelian ini mendistribusikan pendebitan dengan dasar waktu atau accrual basis, yang dimana jurnal pembelian telah saya sisipkan juga pada slide ini. Dan prosedur dari distribusi pembelian dengan jurnal pembelian berkolom, yakni ketika faktur dari pemasok dimasukkan ke dalam jurnal pembelian menggunakan basis waktu atau accrual basis, lalu diposting ke dalam buku besar, lalu dicatat lagi dalam laporan keuangan. Lalu selanjutnya adalah metode kedua, yakni metode akun berkolom, di mana distribusi pendebitan dari transaksi pembelian dapat dilakukan dengan menggunakan akun berkolom, yang dimana akun berkolom juga telah saya sisipkan pada slide ini. Sumber informasi untuk posting di dalam akun berkolom adalah register bukti kas keluar, dan prosedurnya adalah ketika bukti kas keluar atau register bukti keluar ini dicatat ke dalam akun berkolom, lalu kemudian dicatat ulang pada laporan keuangan. Kemudian metode selanjutnya adalah metode akun tunggal yang akan saya bahas pada slide berikutnya. Baik, pada slide ini saya akan membahas mengenai metode akun tunggal, di mana penggunaan akun tunggal ini digunakan untuk mendistribusikan pendebitan yang timbul dari transaksi pembelian dilakukan melalui prosedur sebagai berikut, yakni yang pertama, faktur yang telah disetujui untuk dibayar diurutkan menurut klasifikasi yang telah dilakukan atau dikehendaki. Lalu yang kedua, dari faktur yang disertai tersebut dibuat prelist. Lalu yang ketiga, faktur tersebut kemudian diposting ke dalam akun yang bersangkutan, misalnya beban menurut departemen, rupiah yang diposting ke dalam akun dijumlah dan diposting ke dalam akun kontrol yang bersangkutan dalam buku besar dan dicocokkan dengan prelist tab. Lalu kemudian laporan tersebut berdasarkan informasi yang terkumpul dalam akun. Contoh dari akun tunggal sudah dapat dilihat pada slide yang sudah saya sisipkan. Kemudian prosedur distribusi dengan akun tunggal yakni sebagai berikut.
Pertama, faktur dari pembelian diterima dan dikumpulkan, kemudian faktur diurutkan berdasarkan urutan tertentu, biasanya berdasarkan nomor atau tanggal, kemudian faktur dimasukkan dalam daftar awal atau prelist, semacam pencatatan untuk sementara, kemudian faktur diklasifikasikan kembali sesuai dengan akun tunggal tertentu, misal biaya listrik, biaya perlengkapan, dan lain-lain. Kemudian data dari faktur diposting ke akun tunggal sesuai dengan klasifikasi. Kemudian semua posting tersebut dijumlahkan untuk setiap akun tunggal, yang kemudian jumlah posting dibandingkan dengan data awal untuk verifikasi keakuratan. Kemudian ringkasan posting disusun dan informasinya digunakan untuk menyusun laporan keuangan serta rekapitulasi akhir dicatat ke dalam buku besar. Lalu metode keempat adalah metode tiket tunggal, di mana berdasarkan bukti kas keluar yang biasanya berupa media campuran atau mix media, dibuat tiket tunggal untuk setiap unsur klasifikasi yang tercantum di dalamnya. Tiket tunggal ini kemudian direkap, dari hasil rekapitulasinya dipakai sebagai dasar posting ke dalam akun kontrol yang bersangkutan dalam buku besar. Tiket tunggal ini kemudian diarsipkan menurut nomor akun dalam klasifikasi. Pada akhir bulan, dari arsip tiket tunggal ini dibuat rekap dan hasilnya dicatat dalam summary trip. Summary trip inilah yang kemudian berfungsi sebagai laporan. Di mana prosedurnya adalah pertama ada bukti kas keluar uang, misalnya untuk pembayaran, di mana semua buktinya ini dikumpulkan. Kemudian dari bukti kas keluar dibuat tiket tunggal untuk mencerminkan transaksi, yang kemudian tiket tunggal ini direkap menjadi satu rangkuman transaksi, dan tiket dipilih dan dikelompokkan berdasarkan nomor akun. Kemudian tiket disimpan untuk keperluan pencatatan dan referensi di kemudian hari. Setelah itu, tiket tunggal direkap lagi untuk verifikasi dan keperluan laporan. Lalu ringkasan dari rekapitulasi ini menjadi summary trip yang berfungsi sebagai laporan, dan ringkasan transaksi dicatat ke dalam buku besar. Dan yang terakhir adalah metode distribusi dengan komputer, di mana metode distribusi pendebitan yang timbul dari transaksi pembelian dengan menggunakan komputer dilakukan dengan memberikan kode transaksi yang terjadi sesuai dengan klasifikasi yang diinginkan. Jika transaksi sudah diberikan kode yang benar, proses pengurutan akan dilakukan oleh komputer sendiri melalui program ataupun sistem. Oleh karena itu, titik berat kegiatan distribusi pembelian terletak pada kerangka pemberian kode terhadap transaksi pembelian dan pengeluaran kas. Jika misalnya pendebitan akun beban yang terjadi akan diklasifikasikan menurut jenis, pusat pertanggungjawaban yang dibagi menurut hierarki manajemen, misalnya ada 4 jenjang manajemen, dan menurut jenis produk yang dihasilkan, misal ada 25 jenis produk, maka kerangka pemberian kode akun beban dapat disusun berdasarkan susunan yang telah saya sisipkan ke dalam slide. Kemudian setiap faktur pembelian atau bukti kas keluar akan diberikan kode debit menurut kerangka pemberian kode tersebut. Jika misalnya faktur pembelian jasa iklan, jenis bebannya ada 28, dibebankan pada Departemen Pemasaran dengan kode organisasi 4321, yang dikeluarkan untuk produk, misalnya produk nomor 21. Maka faktur pembelian tersebut akan diberi kode debit 28432121 untuk dicatat dengan komputer dengan menggunakan kode tersebut. Dengan kerangka atau framework pemberian kode ini, semua transaksi pembelian dan pengeluaran kas yang menyangkut beban akan diberi kode dengan rangka tersebut, sehingga arsip transaksi pembelian yang berupa pita magnetik hasil run 1 dapat digunakan untuk mengupdate arsip induk beban, dan selanjutnya dengan run 2, arsip induk beban dapat digunakan untuk menghasilkan laporan beban yang berupa: pertama, laporan beban menurut jenisnya dihasilkan dengan memerintahkan komputer melakukan pengurutan dua angka pertama kode akun beban. Lalu yang kedua, laporan beban menurut pusat pertanggungjawaban dihasilkan dengan mengurutkan
dengan komputer 4 angka pada posisi kedua kode akun beban. Lalu yang ketiga, laporan beban menurut produk dihasilkan dengan melakukan pengurutan arsip induk beban menurut 2 angka pada posisi terakhir dalam kode akun beban. Jika diinginkan, komputer dapat digunakan untuk melakukan pengurutan kombinasi antara jenis beban, pusat pertanggungjawaban, dan jenis produk. Terima kasih. Baik, dengan demikian berakhir sudah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.